إن الحمد لله الذي أنعمنا بالصحة والعافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي قال في كتابه العزة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي شرع علينا بالتقوى والاستقامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا معاشر الجماعة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كقوله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال. Sidang Jum'ah Masjid Al-Madaniyah serta kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah, dalam situasi dan kondisi di mana Allah memberikan coba dan uji dalam kehidupan kita sehari-hari, namun juga senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita untuk mencukupi segala kebutuhan kita, bahkan memberikan jaminan bahagia dunia sampai akhirat nanti. Tentu ketika kula panjenengan senantiasa menumbuh kembangkan ketakwaan kita, memperkuat akidah kita, memperbanyak amal-amal soleh kita, menyempurnakan ibadah-ibadah kita, mempererat ukhuwah kita dalam bingkai harapan untuk mendapat ridha Allah, bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita saksikan saat ini jamaah, betapa Allah memberikan banyak ujian kepada kita. Akhir-akhir ini banyak musibah dalam berbagai macam corak dan bentuknya, baik yang bersifat human error maupun musibah yang terkait dengan hukum alam, atau yang sering kita kenal dengan bencana alam, khususnya erupsi Gunung Semeru, banjir bandang di tempat-tempat yang lain, angin topan dan sebagainya. Tentu hal ini jamaah sekalian menggambarkan kepada kita bahwa memang tidak ada seorang pun manusia ini yang hidup tanpa ujian. Problematika hidup dan kehidupan selalu menghadang setiap saat, setiap waktu, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak sadarkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak cara pula bagi seorang manusia di dalam mencari solusi, problem solving terhadap permasalahan yang dia hadapi. Padahal masalah itu banyak dalam skala individu, dalam lingkungan keluarga, dalam bermasyarakat, bahkan berbangsa bernegara. Bisa jadi ancaman-ancaman dan cobaan-cobaan menghadang di hadapan kita. Tentu seorang mukmin sejati yang kita ambil solusi adalah yang dijaminkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jamaah? Karena Allah menegaskan, bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Musibah apapun yang menimpa kula panjenengan ini jamaah sekalian, tentu tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah.
baik buruknya perbuatan manusia, bahkan apapun yang menimpa kita, itu semuanya adalah izin Allah. Sebagai seorang hamba Allah, tentu yang kita mohonkan adalah bukan sekedar izin Allah, melainkan yang kita harapkan adalah ridha Allah. Dalam kenikmatan, dalam kesusahan, dalam musibah, dalam rasa suka dan cita, semuanya yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlepas dari itu semua jamaah sekalian, terkait dengan musibah yang mengharu biru dari Gunung Semeru, hendaknya kula jenengan benar-benar menggunakan qalbu kita untuk senantiasa merenungkan dan mencari solusi yang terbaik sesuai dengan tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan Rasulullah dan diikuti para ulama salafus sholihin. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama, bahwa di dalam menghadapi musibah ini tentu seorang mukmin sejati senantiasa harus siap dan ridho. Kenapa? Karena semuanya sudah kita yakini bahwa semua yang berjalan ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang luar biasa adalah ketika memahami dan menerima takdir Allah ini dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surah Al-Baqarah 216, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi musibah yang tidak kita sukai, permasalahan hidup yang tidak kita inginkan, ini tentu akan membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Akan indah pada waktunya ketika kita meyakini dan ridho menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh lapang dada kita. Sambil tentu mencari solusinya. Sabar dalam arti adalah kemudian kula jenengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi yang kedua adalah hadapi semuanya ini dengan husnuzon. Setelah sabar ikhlas, lalu kemudian husnuzon. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang dititahkan Allah tidak akan ada yang sia-sia. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kaum mukminin yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam situasi kondisi apapun juga, tidak mengenal ruang dan waktu dalam kehidupannya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap helai nafasnya, maka orang semacam ini kemudian disertai dengan setelah tadzakur tafakkur. Dalam tafakkur ini kemudian akan memunculkan bahwa ternyata setiap yang diciptakan Allah ini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami ya Rabb, ternyata satu pun yang Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maka kemudian solusi berikutnya jamaah sekalian, terjadi musibah ini ternyata hikmahnya adalah memancing kita, memberikan kepekaan sosial kita, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncullah orang-orang mulia, orang-orang hebat yang membantu sesama dari segala penjuru Nusantara, bahkan bisa jadi dari luar negeri. Barangkali seandainya tidak ada musibah ini, mungkin di antara manusia banyak yang lalai dan lupa bahwa ada rizki Allah yang menjadi hak bagi orang lain. Dan inilah jamaah sekalian, di samping itu juga menggambarkan bahwa ternyata inilah sholat-sholat gerhana yang kita lakukan sebelumnya, di mana Rasulullah menganjurkan kita mendengarkan khutbah gerhana itu. Ternyata di antara isi khutbah gerhana itu menunjukkan bahwa kebesaran Allah melebihi segala-galanya. Yadullah fauqa aidihim. Kuasanya Allah di atas kuasanya manusia. Sehebat-hebatnya manusia, dengan teknologi yang ada, dengan kecanggihan yang dimilikinya, tentu tidak ada satu pun yang bisa melebihi kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa andaikan secanggih teknologi di Indonesia untuk mendeteksi kapan terjadinya itu. Ternyata Allah memberikan satu hal yang menunjukkan kudrah iradahnya. Hanya sekedar kemudian tertutup dengan awan hitam, sehingga tidak muncul pendeteksian itu, dan pada akhirnya mendadaklah itu. Maka jemaah sekalian rahimakumullah,
digambarkan hal ini umat-umat terdahulu jamaah sekalian. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain jamaah sekalian. Ketika diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah Allah memberikan peringatan kepada mereka. Nabi Nuh ketika mau diuji dengan umatnya dengan banjir bandang, hanya disuruh untuk membuat perahu. Hanya disuruh membuat kapal, tidak tahu nanti apa yang akan terjadi. Dan inilah jamaah sekalian, barangkali dengan musibah ini, salah satu yang patut kita renungkan jamaah sekalian, dan salah satu solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi, apapun masalah itu, adalah al-muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Alangkah indahnya jamaah sekalian, terlepas dari betapa sedihnya saudara-saudara kita, tapi jadikan itu semua adalah menjadi bahan evaluasi, introspeksi dalam kehidupan kita, sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di Surabaya aman, nyaman, tentram, damai, sentosa bersama keluarga kita. Coba kita bayangkan jamaah sekalian, andaikan kita berada di Lumajang dan sebagainya. Subhanallah, betapa pedihnya mereka jamaah. Dan itu yang harus menambah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu bermuhasabah. Jangan-jangan mungkin karena tidak ada satu hal yang terjadi di muka bumi ini, likulli syai'in sababun, pasti ada sebabnya. Bisa jadi karena kemungkaran manusia, karena kemaksiatan merajalela. Dan inilah yang kemudian difirmankan Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kalau sudah nampak kerusakan, musibah, bencana alam baik di daratan maupun di lautan, gempa bumi di mana-mana, subhanallah. Ini sebetulnya liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, diakibatkan perbuatan manusia agar Allah sekedar mencicipkan sebagian azabnya, sebagian cobaannya, la'allahum yarji'un, agar manusia berkenan untuk kembali kepada ajaran Allah dalam bingkai dasar kebenaran Al-Quran dan para salafus sholihin ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah sekalian, salat Jum'ah Masjid Al-Madaniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin sejati kemudian menghadapi problematika hidup dan kehidupan ini tentu tidak perlu panik, walaupun sedih wajar. Maka kesabaran itu menggambarkan ketabahan seorang mukmin, di mana ketenangan di dalam menghadapi masalah hidup kita, baik dalam rumah tangga, suami, istri, putra putri, maupun di dalam lingkungan kita ini, tentu kita bersabar, tabah, dan tenangkan diri bahwa semuanya pasti akan berlalu. Sebagaimana yang dijaminkan Allah, inna ma'al usri yusra. Lalu dibarengi dengan solusi berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dasari hidup ini dengan memperkuat iman dan takwa Allah. Situasi kondisi yang mungkin banyak manusia jauh dari Allah, maka kita tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bersama-sama dalam bingkai ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah hidup kita, baik keluarga kita, dalam lingkungan kita, bangsa negara kita, kota Surabaya khususnya, insyaallah akan diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita pun akan bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wal musyrikin wal fasiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا معاشر الحاضرين والمستمعين، أوصيكم وإياي من أهل المتقين، كقوله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات. اقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم حصل مقاصدنا وطول عمرنا وصحح أجسادنا ووسع أرزاقنا وتمم تقصيرنا يا الله ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين ونجنا من مصائب الدنيا والدين. اللهم سلم ديننا ودنيانا. اللهم سلم إخواننا، خصوصا إخواننا في لمجان وغيرها يا الله من مصيبة والبلاء يا الله. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا، خصوصا في مدينة سورابaya، وتمم يا الله وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأهلنا وجماعتنا خصوصا جماعة صلاة الجمعة في مسجد المدانية من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن والسنة والجماعة وأهل الصحة والعافية وأهل الرزق حلالا طيبا مباركا وأهل زيارة المكة والمدينة وأهل الجماعة وأهل الأخوة وأهل الشفاعة وأهل الهداية وأهل الكرامة وأهل زيارة المكة والمدينة وأهل زيارة المكة والمدينة وأهل حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.